Salam Razabol, selamat pagi, salam olahraga. Hari ini saya mau bikin video lagi mengulas tentang kekalahan timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Ya, tentu saja kekalahan ini sangat mengecewakan bagi kita, di mana kita 3 hari sebelumnya sudah dikecewakan oleh wasit ketika melawan Bahrain, dan sekarang dikecewakan bukan karena wasit lagi. Jadi di sini tidak ada sangkut pautnya dengan wasit. Wasit sudah memimpin dengan adil menurut saya. Wasit sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Tapi ini kesalahannya memang kesalahan murni dari kita, tidak ada faktor non teknis yang terjadi. Jadi kesalahan-kesalahan inilah yang akan saya uraikan di video ini. Pertandingan ini di kick off-nya jam 7 ya, kemarin malam. Jadi sekitar jam 6 itu sudah keluar line up-nya. Yang saya terkejut ya, baru lihat line up itu STY tiba-tiba merotasi pemain, di mana di sini STY merotasi lini belakang sama lini tengah. Jadi formasi seperti biasa 3-4-3. Yang main itu di kanan, di wingback kanan itu adalah Asnawi, bukan Sandy Walsh ya. Kemarin kan lawan Bahrain tuh Sandy Walsh. Cuma Sandy Walsh katanya diragukan tampil karena cedera ya. Jadi dia mungkin nggak dipasang sama STY karena belum bugar. Asnawi masuk. Lalu di tiga center back-nya itu Ridho nggak main. Yang jadi center back kanannya itu adalah Hilgers, center back tengahnya Jay Itzes, center back kirinya itu Calvin Verdong. Jadi Calvin Verdong itu bukan jadi wing back kiri ya, kayak lawan Bahrain kemarin, tapi dia jadi center back kiri. Dan dan wing back kirinya adalah Sain Patinama. Jadi bisa dibilang ini ada 3 pergantian ya yang dilakukan oleh STY. Pertama masukin Asnawi, lalu kedua masukin Sain Patinama, terus di tengah itu Nathan Choaon sama Ivar Jenner yang main, bukan Tom Haye. Nah, di depan seperti biasa ada Orat Mangun, Struijk sama Witan. Witan kali ini main dari awal. Nah, jadi ada sekitar 4 atau 5 pergantian lah yang dilakukan oleh STY. Nah, ini menurut saya pribadi blunder ya. Kenapa? Karena kalau Ridho nggak main, itu chemistry-nya dengan Jay Itzes itu udah terbentuk kan. Jadi kalau dia nggak main digantikan sama pemain lain, meskipun di sini Mes Hilgers yang dimainkan sebagai center back kanan, tapi kan si Ridho ini udah berpasangan dengan Jay Itzes sejak di round kedua kemarin ya, lawan Vietnam sama Filipina. Dan Vietnam sama Filipina. Jadi menurut saya pribadi ini blunder gitu, karena kenapa Ridho nggak dimainkan dari awal, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Sain Patinama dimainkan tiba-tiba gitu kan, padahal sebelumnya Sain Patinama ini nggak pernah dimainkan. Kalau nggak salah terakhir dia main lawan Arab ya, itu pun pemain pengganti kan. Nah, yang terakhir itu menurut saya tuh kenapa mainkan Ivar Jenner sama Nathan Choaon bersamaan gitu, karena tipikal Choaon sama Jenner ini kan bukan yang pengatur serangan ya kayak Tom Haye. Jadi bisa dibilang kita sangat kehilangan sosok Tom Haye lah di babak pertama menurut saya. Jadi ini sebenarnya ini starting yang menurut saya nggak layak gitu kalau lawan tim-tim kayak gini. Apalagi kita ini kan udah di round ketiga dan udah melawan 3 tim juga. Jadi kok tiba-tiba dirotasi gitu kan. Itu sih yang jadi pertanyaan untuk ST. Jadi ini bisa dibilang di startingnya aja nggak meyakinkan gitu menurut saya. Kenapa tiba-tiba Asnawi main, Patinama main, habis itu di depan juga sebenarnya selain Ragnar sama Struijk itu Witan kan main kah.
Kemarin kan Witan nggak main tuh di Bahrain jadi pemain pengganti. Malahan Malik Rizaldi menurut saya bagus kemarin tuh lawan Bahrain. Tapi kenapa nggak dimainkan? Itu kita nggak tahu. Nah, yang lebih terkejutnya lagi di pemain cadangan itu nggak ada nama Eliano Reinders. Ada yang bilang katanya Eliano cedera, tapi ada yang bilang Eliano itu masalah taktikal. Tapi ya kita nggak tahu lah. Itu hanya STY aja yang tahu tuh menurut saya masalah dari Eliano itu apa. Jadi kita nggak perlu bahas itu. Nah, langsung kita masuk ke pertandingan. Di awal-awal itu seperti biasa kita ingin mencoba menguasai permainan dan ketika kita pegang bola itu sebenarnya Cina itu nggak terlalu ngepres kalau kalian boleh lihat. Mereka itu kayak mereka memang ekspektasi kita kan pertamanya kita ngira Cina itu bakal main menyerang kan karena mereka itu butuh poin, butuh kemenangan. Tapi ternyata mereka tuh main bertahan dan mereka ngincar counter. Mungkin mereka mikirnya mereka kuat di situ. Karena mereka punya pemain yang kencang juga kan. Kayak si Behram Abduweli ini, Zhang Yuning dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kekuatan Cina itu di sini sih di beberapa pemain tadi yang saya sebutkan. Nah, barulah di menit 21 gol itu terjadi. Itu menurut saya kesalahan yang sangat fatal sih menurut saya dari Patinama. Kenapa? Karena dia kan ngiranya bola itu keluar, padahal bola itu masih bisa diumpan sama pemain Cina dan akhirnya gol 1-0. Nah, setelah itu baru kita tersentak tuh. Kita mencoba shooting dari jarak jauh kayak Verdong, shooting dari jarak jauh kayak Ival Jenner juga. Terus kalau kita mau main kombinasi pun susah karena beberapa pemain menurut saya nggak perform, terutama Asnawi nggak perform, Witan nggak perform, Patinama juga apalagi. Makanya mereka di babak kedua kan langsung diganti tuh. Si Witan sama si Patinama kan diganti sama Marcelino dan siapa? Si Rizky Ridho ya. Jadi intinya kita memang jelek lah di babak pertama itu. Sampailah akhirnya gol kedua itu terjadi. Itu gol kedua itu si Mads Hilgers kan terlambat tuh untuk menutup pergerakan dari Zhang Yuning. Akhirnya Zhang Yuning bisa mencetak gol. Nah, setelah 2-0 tuh menurut saya kalau dibilang kill the game apakah itu kill the game bagi Cina? Iya, karena sudah 2-0. Tapi mereka pun di babak kedua ya praktis cuma main bertahan doang. Akhirnya barulah Rizky Ridho masuk, Marcelino masuk, dan juga Tom Haye masuk. Keluar Jenner, Hilgers sama Patinama. Dan setelah itu kan otomatis kita yang menguasai pertandingan. Tapi ya itu peluang-peluang yang kita dapatkan di babak kedua cuman beberapa yang ya nggak big chance banget lah. Paling yang kayak tendangan spekulasi dari Nathan. Lah baru yang paling terkejutnya saya tuh Arhan pas dimasukin itu bagus loh. Arhan Pratama ini ternyata golnya Tom Haye itu kan dari lemparan ke dalam dia ya. Dan yang saya terkejutnya lagi kenapa Asnawi baru diganti di menit 80-an gitu kan. Harusnya Asnawi itu udah diganti di menit 70-an atau bahkan di menit 60-an pun harusnya diganti. Nah, tapi ya nggak tahu juga lah kan pemikiran SD kayak mana. Jadi akhirnya kita dapat gol dari Tom Haye itu ya gol deflected tapi ya sedikit laki lah menurut saya itu golnya. Dan 2-1 akhirnya lalu muncul lah kan pemandangan yang nggak kita inginkan tapi ya terjadi gitu kayak pemain Cina guling-guling, pemain Cina banyak yang ngulur waktu tapi ya saya pikir itu udah bagian dari strategi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga tapi mau gimana gitu kan, toh tim-tim sebelum Cina juga udah menerapkan permainan seperti itu gitu. Jadi ya kekalahan ini sangat menyakitkan, sangat mengecewakan bagi saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman juga ya, bagi kita semuanya. Yang bisa dibilang di sini yang paling bertanggung jawab atas kekalahan ini ya STY gitu. Kalau pemain-pemain kesalahannya paling ya kayak Asnawi, Patinama, Witan yang ya nggak perform gitu kan, dikasih kesempatan dari awal malah nggak perform gitu. Jadi ya tapi yang paling bertanggung jawab adalah STY ya sebagai pelatih. Dan memang
kekurangan STY ini, STY itu tak punya apa ya, starting 11 yang pas gitu untuk tiap pertandingan. Dia itu selalu merotasi dari pertandingan pertama ke pertandingan selanjutnya. Lawan Arab kemarin, Witan main dari awal kan. eh, apa eh, Lawan Arab, pertandingan pertama. Pertandingan kedua lawan Australia, Marcelino yang main. Pertandingan ketiga, Marcelino, Witan nggak main, yang main Malik Rizaldi. Pertandingan ini lawan Cina, Witan lagi yang main. Jadi berubah-ubah terus gitu. Jadi nggak ada chemistry antar pemain. Nah ini tamparan keras lah buat STY, dan menurut saya ini STY harus cari pakem yang pas untuk laga selanjutnya. Apalagi laga selanjutnya kita November, di bulan November itu lawan Jepang dan Arab Saudi home dua-duanya. Meskipun home, tapi menurut saya ini sama aja pertandingan berat juga gitu. Dan kalau sampai kita kalah ya otomatis peluang kita untuk round keempat sangat sangat berat gitu. Saya bilang round keempat ya, bukan untuk ke Piala Dunia. Saya bilang untuk round keempat. Jadi untuk round keempat itu kita sangat berat kalau kita kalah nanti lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi yaitu kritik buat STY. Selebihnya ya kita syukuri meskipun kita kalah, tetapi kita masih di peringkat, meskipun kita kalah kita di peringkat 5 ya, jarak poinnya dengan Arab, Australia dan Bahrain itu nggak terlalu jauh lah. Mereka kan 5 poin ya, kita 3 poin. Dan pasti setelah pertandingan ini selesai, ketika timnas kalah pasti ada tuh beberapa ya orang-orang yang tidak suka STY mungkin, atau hatersnya STY atau apa. Mereka langsung mengusulkan ganti pelatih. Kawan, saya ingatin ya, kalau kita mau ganti pelatih itu nggak sekarang waktunya. Karena kalau sekarang waktunya itu belum tentu juga akan bisa berubah gitu dalam waktu cepat. Apalagi pelatih timnas itu harus bisa setidaknya kenal dengan semua pemainnya dulu. Kalau misalnya nih STY diganti, apakah ada waktu yang cukup untuk pelatih baru mengumpulkan atau memahami karakter pemain-pemain tersebut? Ya nggak ada gitu. Apalagi kalau kalian bilang pelatihnya harus dari Eropa supaya karena pemainnya Eropa, STY nggak bisa bahasa Inggris lah. Nggak ada tolak ukurnya juga pelatih Eropa melatih timnas dengan pemain-pemain Eropa juga bakalan bagus. Jadi kita dukung aja lah STY gitu kan. Jangan buat narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi yang nggak perlu lah. Kita dukung, meskipun kita kecewa dengan STY, kita tetap support STY. Kecewa boleh, kritik boleh, tapi kritik yang membangun gitu. Jangan kritik-kritik yang memecah belah timnas kita gitu. Jadi, dan juga saya ingin sampaikan juga ke teman-teman, jangan pernah membeda-bedakan lagi pemain lokal, pemain diaspora, pemain abroad ya. Intinya pokoknya pemain lokal dan pemain yang berlaga di luar Indonesia gitu, jangan dibeda-bedakan lagi, karena mereka udah pemain Indonesia, mereka udah jadi WNI seutuhnya. Jadi tidak ada lagi istilah pemain naturalisasi, pemain keturunan apa segala macam, mereka udah jadi WNI. Jadi kita harus menghargai mereka yang udah mau membela negara Indonesia gitu kan. Jangan ada lagi statement abroad lebih baik daripada lokal gitu. Jangan ngomong seperti itulah. Jadi kita sama-sama hargai. Kalau abroad lebih baik daripada lokal, itu kenapa Malik Rizaldi bisa main? Dia lokal kan. Nah, jadi kita harus menghargai apapun pilihan pelatih soal pemain juga, apapun pilihan pemain ketika mereka dari yang awalnya bukan WNI menjadi WNI. Jadi itu aja lah yang harus kita camkan. Jadi untuk bulan depan kita lawan Jepang dan Arab Saudi home. Ini laga yang ya berat, tapi saya yakin kita bisa lah setidaknya imbang melawan Jepang dan menang lawan Arab Saudi. Meskipun mungkin terlalu muluk-muluk, tapi mungkin itulah cara supaya kita masih ada peluang untuk lolos ke round keempat. Itu aja. Tetap semangat buat STY, buat timnas. Semoga ini dijadikan pelajaran supaya tidak mengotak-atik pemain atau tidak mengotak-atik formasi yang telah dibuat
ketika melawan tim manapun lagi di round ketiga nih. Oke, itu aja. Salam Reza Ball. Thank you for watching.